Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Cuman di kali ini saya tidak akan membahas tentang kesehatan. Hari ini itu saya sedang jalan-jalan di naon itu di Saung Batu Poyan. Nah rencana tadi itu karena kita keliling cari tempat buat review di Asian Village ya, dan sekarang Jalepa juga ada di sini. Nah baru ketemu nih sama Mang Uu yang ngelola di sini nih. Mau rame di dia sok poe naon wae? Sabtu Minggu. Tapi sok rame dia. Nah jadi kebetulan barusan Jalepa juga lapar katanya, beli mie cuman nggak dihabisin, masih banyak. Keburu kenyang teman-teman ya. Nah itu ya. Nah jadi di season kali ini saya tidak akan review tentang kesehatan, cuman hanya ingin memotivasi kalian saja bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Alangkah baiknya kalian itu harus sering jalan-jalan teman-teman ya, dan bagi teman-teman yang masih sering mengalami ketakutan untuk jalan-jalan, takut ini, takut itulah ketika di perjalanan, jangan khawatir, selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it ya, beres, kalian bisa jalan-jalan. Adapun ketakutan-ketakutan itu kalian harus bisa menyadari bahwa itu dari mental ya, mental kita yang terkena karena memang ada trauma di saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya itu memang seperti mau meninggal ya, seperti mau Cuman kalian kan harus menyadari juga gitu teman-teman ya, sampai detik ini kalian masih hidup. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian lah yang selalu berpikir tentang ketakutan ini itu. Tanpa disadari sebetulnya kalian itu sudah dipermainkan dengan perasaan kalian sendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo lakukan jalan-jalan, hobi-hobi yang menyenangkan, karena dengan hati dan pikiran kita senang, yang namanya penyakit itu terlupakan dengan sendirinya. Karena jujur ya, untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan teman-teman ya. Jadi bukan karena obat, bukan karena herbal teman-teman ya. Akan terasa percuma kalau seandainya kalian membeli obat yang jutaan gitu teman-teman ya, tetapi kalau misalkan tidak ada perbaikan dalam diri kalian sendiri gitu teman-teman ya, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Dan untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, kalau seandainya kita mau memperbaiki diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, jadi harus mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali gitu. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa semangat itu hilang, jujur ya. Itu rasa semangat itu hilang karena lebih dominan dipicu dari ketakutan yang selalu dipikirkan setiap hari teman-teman ya. Takut beginilah, takut begitulah, akhirnya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi biar kalian tidak terbatas, alangkah baiknya kalian dilawan saja teman-teman ya, karena itu cuman di perasaan saja, itu di pemikiran saja. Di awal-awal memang agak sulit ya, ketika kalian melawan pemikiran-pemikiran itu agak sulit juga. Tetapi kalau misalnya kalian dibiasakan setiap hari gitu teman-teman ya, kalian jalan-jalan, ada ketakutan kalian jalan-jalan juga, ada kelayangan kalian jalan-jalan juga. Nah itu nanti kalian akan terbiasa dan kalian itu akan kembali menjadi orang biasa lagi gitu teman-teman ya, orang normal lagi teman-teman ya. Dan kalau misalkan saat ini kalian belum merasa normal, ya katakanlah kalian sekarang itu belum normal karena kalian masih ruang lingkupnya itu masih terbatas gitu teman-teman ya. Nah makanya cepat bangkit, karena untuk bangkit itu tidak berbayar teman-teman ya, tidak mengeluarkan uang, itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Jadi untuk bangkit itu sebaiknya lakukan dari mulai sekarang, biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini sekalian saya juga mau nunjukin tentang tempat wisata di sini teman-teman ya. Di sini itu tempat wisatanya itu lebih dominan ke nasi liwet ya Pak Wu ya. Ya, nasi liwet, ada sambalnya juga teman-teman ya, ada sambalnya, ada lalap-lalabannya. Kemudian menunya itu bervariasi. Cuman hari ini itu karena memang sekarang nggak buka gitu teman-teman, karena bukanya itu setiap hari Sabtu dan Minggu gitu teman-teman ya. Jadi sekarang itu ya nggak ada pengunjung karena lagi tutup. Sekarang itu hari Kamis saya datang ke sini, hari Kamis, jadi lagi tutup. Jadi tidak ada pengunjung, masih sepi. Tetapi lebih enak begini ya, ketika reviewnya lebih enak karena ya nggak banyak orang juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi sekarang itu saya akan mencoba review tentang alam yang ada di sini, tempat masak-masak liwet di sini. Di sini itu
saung naon no? Batu Poyan. Saung Batu Poyan. Nah itu teman-teman ya, adanya ini tempatnya itu di wilayah Kota Cimahi. Nah, tepatnya itu di Kecamatan Cimahi Utara nih mau. Ya. Nah di Kecamatan Cimahi Utara. Sebetulnya ini dari rumah saya itu dekat. Cuman saya baru masuk ke sini itu baru sekarang ya, baru sekarang karena ya padahal sering di sini ya. Saya di sini itu sering bikin konten sama Jalepa, sering juga di sini. Cuman ya untuk masuk ke sini itu baru kali ini gitu teman-teman, karena barusan juga ketika nyari-nyari tempat untuk review di Asian Village itu ya sekalian mampir ke sini karena memang Jalepa juga tadi kelaparan ya, pengen makan katanya gitu ya, makanya barusan pesen mie 2 sekaligus. Cuman nggak habis, kekenyangan dia. Nah itu teman-teman ya, kita keliling-keliling dulu teman-teman ya, semoga saja ini menjadi pemicu buat kalian, bisa menumbuhkan rasa semangat kalian untuk jalan-jalan, tidak terlalu meratapi tentang yang namanya penyakit, tentang yang namanya sensasi gitu teman-teman ya. Semoga saja menjadi penyemangat buat kalian teman-teman ya. Nah itu kita langsung review tempatnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi tempatnya itu memang lebih dominan dikelilingi sama perkebunan. Nah, dan di sini itu banyak saung-saung tempat nongkrong sambil makan-makan liwet gitu teman-teman ya. Nah di sini itu ada tanaman stroberi juga gitu teman-teman ya. Nah ini nih, cuman sayang nih stroberinya belum berbuah nih. Biasanya di sini katanya itu suka banyak berbuah gitu. Nah ini sayuran ada juga. Banyak sih ragamnya ya sayuran itu. Dan ini si centil nih barusan udah makan kekenyangan. Saya dulu tuh. Nah itu teman-teman ya. Kita coba keliling lagi teman-teman ya. Banyak di sini saungnya. Nah ini tempat. Di sini tuh bisa karaoke juga mau ya? Bisa. Nah di sini bisa karaoke juga katanya. Nah ini tempatnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk ini nih, untuk sekedar mendinginkan otak di sini itu paling nyaman teman-teman ya. Nah ini saung-saungnya. Ada tempat karaoke-nya juga. Nah kesananya itu masih luas juga teman-teman ya. Di sana itu masih ada saung-saungnya juga. Kemudian di sini ada kolam ikan juga. Ya buat nenangin diri lah lumayan di sini teman-teman. Tetapi kalau misalkan hari Sabtu Minggu di sini itu rame ya. Biasanya yang selalu datang ke sini itu ibu-ibu PKK, kemudian ya buat orang-orang kantoran yang pengen nyantai sambil makan liwet di sini teman-teman ya. Gitu. Cuman ke sini itu rata-rata hampir seringnya itu ya ibu-ibu dari PKK, kemudian ibu bapak guru yang lagi liburan. Biasanya kan kalau ibu bapak guru kalau liburan itu saling kontak-kontak ya, kumpul-kumpul di sini. Nah itu teman-teman ya. Ini tempatnya luas juga teman-teman ya, sampai ujung sana tuh, sampai ujung sana itu masih ada. Cuman kalau untuk jalan ke sananya, aduh capek ya. Soalnya barusan udah jalan jauh teman-teman ya. Ini tempatnya sangat nyaman teman-teman. Nah biasanya kalau yang mau kerokean sambil joget-joget di sini nih ada. Dan di sini itu alasnya masih tanah teman-teman ya. Di sini itu sebagian juga ada yang sudah pakai batu sih, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang datang ke sini itu kalau misalkan pengen masak-masak katanya bisa di sini teman-teman ya. Dan sayurannya juga bisa langsung metik dari sini teman-teman ya. Bisa langsung metik di sini kayak macam ini nih. Ada sayuran mentimun, kemudian tadi di sana di sebelah utaranya ada terong juga gitu teman-teman ya. Yang kalau misalkan teman-teman pengen bikin petis di sini cuman untuk asam lambung, bikin petis kayaknya enggak deh ya. Tidak dulu teman-teman ya. Nah ini lokasinya sangat nyaman teman-teman ya. Nah ini tiket masuknya di sini itu per orang itu 5.000. Nah di sini udah tertera tiketnya itu 5.000 per orang. Ya kalau misalnya jalan-jalan ke sini enak sih sebetulnya ya. Hanya sekedar untuk
mendinginkan otak teman-teman ya. Nah kebetulan ini yang ngelolanya juga teman saya, dan sekarang itu dia mau mancing nih, lihat udah bawa joran, dia mau mancing wader teman-teman ya. Nah itu mau mancing wader. Di sini ada kolam ikan juga, ada kolam ikan. Cuman kolam ikannya itu ramainya ya di sini itu setiap hari Sabtu dan Minggu aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa itu ya nggak buka teman-teman ya. Nah dia itu nginepnya di sini, jadi dia itu memang nginep di sini sendirian, dia kelola di sini. Nah di sini itu ada burung, banyak burung peliharaannya. Cuman kalau hari Sabtu ini wah pasti diberesin ini, karena tadi dia juga, ini kenapa berantakan ya, karena libur katanya gitu ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu semua diberesin karena banyak orang di sini, penuh semua di sini gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin main ke sini hanya sekedar mendinginkan otak ya gitu kan ya, mendinginkan otak, jadi alangkah baiknya kalian itu main ke sininya itu hari-hari biasa teman-teman ya, karena di hari-hari biasa itu dia juga ada di sini gitu, nggak kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Jadi memang tempatnya buat saya pribadi sangat nyaman sekali ya. Apalagi di sini itu dikelilingi dengan perkebunan-perkebunan, kemudian pemandangannya itu sangat indah karena ini lokasinya ada di tengah-tengah sawah teman-teman ya. Jadi cocok sekali lah untuk rileks di sini sambil kita ngopi, makan. Nah itu teman-teman ya. Nah semoga saja tayangannya ini bisa memicu kalian lah untuk menumbuhkan rasa semangat bahwa ternyata ketika jalan-jalan itu sangat menyenangkan sekali. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan teman-teman, akhirnya yang terjadi itu pemikirannya itu selalu kemana-mana gitu teman-teman ya, tentang penyakit lah, tentang sensasi lah. Dan kemudian ketika sering berdiam diri di rumah itu, kita itu malah semakin terlalu merasa-rasa gitu teman-teman ya. Ada sensasi sedikit kita terlalu merasa-rasa, waduh ini apa lagi nih gitu kan ya. Nah tetapi berbeda ketika kalian main ke tempat kayak macam begini teman-teman ya, pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan teman-teman dengan pandangan, dengan pendengaran, kemudian dengan rasa juga gitu teman-teman ya, dengan penglihatan bisa teralihkan gitu teman-teman ya, karena kita itu melihat pemandangan-pemandangan yang indah gitu ya, kemudian tanaman-tanaman yang hijau gitu ya, dan kemudian bisa teralihkan juga yang namanya penyakit itu, yang namanya sensasi itu dengan pendengaran juga, karena di sini itu suara burungnya banyak juga gitu teman-teman ya, jadi bisa teralihkan lah yang namanya pemikiran-pemikiran negatif. Kemudian dengan rasa juga kita itu bisa teralihkan yang namanya penyakit atau sensasi itu teman-teman, dengan rasa seperti apa ya, kita nyaman di sini. Nah itu teman-teman ya, kita nyaman, kita senang di sini, kemudian otaknya fresh. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, karena ketika kalian selalu berdiam diri di rumah itu perbaikannya tidak ada teman-teman, yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu yang selalu saya katakan tadi teman-teman ya, bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk jalan-jalan menyenangkan itu sangat penting sekali. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian. Kalian juga bisa melihat video-video saya yang terdahulu sampai sekarang itu, saya itu memang sembuhnya tidak tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal teman-teman. Itu menjadi patokan buat kalian bahwa untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh total, bisa membaik tanpa obat, tanpa herbal. Dan alangkah baiknya memang harus seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya itu pakai obat nyaman juga gitu teman-teman ya, terserah kalian teman-teman ya. Pada intinya apa yang membuat kalian membaik, apa yang membuat kalian sembuh teman-teman ya, lakukan saja. Nah itu teman-teman, mari berpikir secara logika. Kalau misalkan suatu jalan itu membuat kalian membaik, ya lakukan saja, jangan terlalu bodoh gitu teman-teman ya. Nah itu kalau misalkan Pak mentang-mentang di sini itu begini, lantas kalian itu ada cara yang kalian jalani kemudian membuat kalian baik,
kemudian kalian tinggalkan, nah itu bodoh sekali teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, apapun itu caranya, kalau seandainya membuat kalian baik, lakukan saja teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang itu banyak sekali ya teman-teman, dan itu menjadi bukti buat kalian bahwa banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sebetulnya obatnya ada dalam diri kalian masing-masing. Nah, makanya di season saya itu di video Abdul Rahman, dari awal video sampai sekarang itu hanya sekedar memberikan motivasi, memberikan informasi gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu lebih dominan itu dari psikis ya, dari psikis. Jadi medisnya cuma 1%, 99%-nya itu dari psikis, dari pemahaman yang salah. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman biar kalian itu pemikirannya itu terbuka teman-teman, dan kemudian mempunyai rasa semangat yang tinggi, kemudian mempunyai tekad yang kuat juga gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik sempurna. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi penyemangat buat kalian lah. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semoga saja dengan melihat tayangan ini kalian tergugah hatinya, tergugah juga semangatnya, biar kalian itu cepat beraktivitas ya, cepat beraktivitas yang menyenangkan, biar kalian itu tidak terlalu berdiam diri di rumah. Karena ketika kalian terlalu berdiam diri di rumah, ya justru kesehatan kalian itu tidak akan kunjung datang gitu teman-teman ya. Karena jujur sepengalaman saya juga untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika terlalu lama diam diri di rumah, itu justru kesembuhan itu tidak menghampiri teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika loncat ya, kita terbang kita lari gitu teman-teman ya, ke tempat-tempat kayak macam begini, ke sawah, ke kali, ke sungai gitu teman-teman, kemudian ke gunung-gunung. Nah itu justru akan menambah semangat, kemudian bisa menambah kesehatan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sangat penting sekali untuk jalan-jalan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, beban pikiran itu nggak ada teman-teman ya, jujur ya. Sepengalaman saya memang seperti itu, beban pikiran tidak ada. Kalau seandainya beban pikiran tidak ada ya kita semakin sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi penyemangat buat kalian, biar kalian itu cepat bangkit dari keterpurukan. Nah itu teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya semua kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.